Cek cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada para ustadz, kemudian jamaah sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengisi salat Isya, kemudian salat tarawih dan juga tausiah ba'da tarawih, insyaallah. Kemudian sudah kenal belum tadi imam kita dan pemateri kita pada malam hari ini? Udah kenal? Loh, Masya Allah. Baik, alangkah baiknya sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya. Di depan kita semua sudah ada saudara kita yang berasal dari negeri yang sangat jauh, tanah Gaza, Palestina. Beliau bernama Tahir Fattuh. Tahir Fattuh. Biasanya kalau saya ngobrol sama beliau ini, saya manggilnya Syekh Tahir. Syekh Tahir. Biasa logat Indonesia ya. Tahir susah gitu. Jadi saya manggilnya Syekh Tahir gitu. Jazakumullah Ustaz. Dan insya Allah pada malam hari ini beliau akan menyampaikan kepada kita semua tentang informasi, kemudian maklumat tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah, dari hari pertama Ramadan beliau udah menginjakkan kakinya di Indonesia, melalang buana ke masjid-masjid, ke sekolah-sekolah, masjid taklim untuk menyampaikan risalah ini. Harusnya kita sebagai tuan rumah di Indonesia lebih semangat daripada beliau. Setuju? Oke, coba kita getarkan masjid kita tercinta ini dengan takbir 3 kali takbir. Kurang keras takbir. Sekali lagi takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Fadilati Syekh Tahir Fattuh falyatafaddal mashkura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم إخوتي أخواتي الكرام، جئتكم اليوم من أرض مباركة، أرض بارك الله في اسمها، أرض المحشر والمنشر. جئتكم بسلام من هناك، من أرض فلسطين إلى أرض إندونيسيا الحبيبة. جئتكم لأوصل رسالة كل من صوت له في فلسطين إلى هذا البلد العريق. جئتكم من هناك وبيدي رسالة التقوى وقضية فلسطين. جئتكم من هناك لأبين لكم كيف يعيش أهل فلسطين وأهل القرآن وأهل الرباط. Jemaah sekalian, Syekh Tahir menyampaikan kepada kita semua, beliau memperkenalkan diri, telah datang kepada kita semua, saudara kita semua dari negeri yang sangat jauh, tanah yang diberkahi, tanah Ardul Mahsyar wa Mansyar, yang dimana artinya semua manusia akan dikumpulkan kembali pada hari kiamat di Palestina. Ardul Mubarakah, tanah yang diberkahi, tanah yang suci, yaitu tanah Palestina. Beliau bernama Syekh Tahir Fattuh, akan menyampaikan tentang saudara kita yang ada di Palestina hidupnya seperti apa. Kemudian akan menyampaikan risalah ketakwaan, bagaimana kita umat muslim bisa mencapai ketakwaan, yang nanti cerminannya adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. اليوم إخوتي أخواتي الكرام، عندما نشرح عن أهل فلسطين بأهل الرباط، عندما نتكلم عن ميز أهل فلسطين بأهل القرآن، اليوم إخوتي سنتكلم عن 4 مواضيع. الموضوع الأول وهو القرآن الكريم. الموضوع الثاني كيف
تدور دار القرآن الكريم والسنة كيف تلعب دورا مهما في أرض فلسطين. وثالثا هي قدوة الآباء والأمهات في تربية الأبناء، وإنها مسألة مهمة جدا إخوتي أخواتي الكرام. ورابعا وهو أخيرا سنتكلم عن المسجد الأقصى الذي وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أرض فلسطين أرض التحرير. Jamaah sekalian, saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu adalah seorang mujahidin, para mujahid, para pejuang, para ribat, orang-orang yang berjuang. Kenapa mereka bisa sekuat itu? Setelah mereka digempur dengan senjata-senjata yang tidak masuk akal oleh para penjajah Israel, kenapa mereka bisa teguh? Kenapa mereka bisa kuat? Ada alasannya. Karena ikatan mereka terhadap Al-Quran. Dan insya Allah malam hari ini beliau akan menyampaikan 4. Satu tentang Al-Quran, kemudian tentang Darul Quranul Karim was Sunnah. Ini salah satu yayasan Al-Quran terbesar yang ada di Gaza. Perannya seperti apa nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua di Gaza dalam mendidik anak-anak mereka. Kemudian yang keempat kita akan berbicara tentang Masjidil Aqsa. عندما نتكلم عن القرآن الكريم في عام 2017 فكان عدد الحافظين لكتاب الله عز وجل والخاتمين لسند والحافظين لكتاب الله والحاصلين على سند رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية، فكان عدد الحافظين لهذه 1145. وفي عام 2019 فقد ازداد عدد الحافظين. نحن في فلسطين جيل عن جيل فإنه يتقدم ويحفظ للقرآن. جيل الحافظين نسمي بمراكز القرآن مراكز الصفوة. الصفوة تأتي من الإيمان، من النقاء، من الإخلاص، من التقوى. إخوتي أخواتي الكرام، القرآن الكريم في غاية الأهمية. نحن عندما نتكلم عن القرآن فإنه ليس بكتاب، إنه كتاب من الله تعالى، إنه أنزل من الله تعالى لنقرأه ونتدبره ونتلوه ونفهمه. Jamaah sekalian, jadi Syekh Tahir menyampaikan kepada kita semua tentang data, dan ini berkaitan dengan Al-Quran. Jadi pada tahun 2017 di Gaza telah meluluskan hafiz-hafizah sebanyak 1100-an. Tapi yang hebatnya di sini, di antara angka tersebut ada 150-an hafiz-hafizah yang menyimakkan, yang menyetorkan hafalannya 30 juz dalam satu kali duduk. Kemudian lanjut lagi di tahun 2023, puncak-puncaknya perang. Yang di Oktober itu, 7 Oktober itu puncak-puncaknya perang 2023. Telah meluluskan 1.500-an hafiz-hafizah. Dan yang menakjubkan, di antara angka tersebut ada 257 hafiz-hafizah yang telah menyetorkan hafalannya 30 juz dalam satu kali duduk. Kalau kita kaitkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza dengan Al-Quran, dengan data-data ini salah satu faktor bahwasannya saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu ikatannya sangat kuat terhadap Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sebuah kitab, tapi itu adalah sumber keimanan, sumber kekuatan. Mereka itu bukan hanya menghafal, mereka itu bukan hanya tilawah, tapi mereka mentadabburi, mereka memaknai Al-Quran, sehingga outputnya adalah level tertinggi dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. أخي في الله،
عندما نتكلم عن القرآن في شهر رمضان المبارك، أتعرفون ما الفرق بيننا وبين أهل فلسطين؟ لماذا نسميهم بأهل التقوى وأهل الرباط؟ لأن ذكر الله عز وجل دائما على لسانهم، لأنهم يخافون الله دائما، لأنهم يعرفون حق الله حق تقاته. إخوتي في الله، نحن بشر ولا يخلو أحد فينا من الأخطاء، كلنا نفعل الأخطاء، لكن الذي يعرف طريق الصحيح ويبعد عن طريق الضلال هو الذي يعرف كيف يبتعد عن هذه الأخطاء التي ارتكبها، يعرف كيف يغفر الله له ذنوبه في هذه الدنيا. فأهل فلسطين عندما نتكلم عنهم فدائما مخلصون مرابطون في المساجد، كما عرفناهم دوما وأبدا في السطر الأول من المساجد، يتسابقون على الصلاة في السطر الأول. والله يا إخوة، إنه لشهر فضيل، شهر رمضان المبارك، أنزل فيه القرآن مبشرا للناس. أيجب عليكم أن تستغلوه حق استغلال في التسبيح والقرآن وقراءة القرآن دائما وأبدا في كل وقت وحين. Jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang saudara-saudara kita interaksi dengan Al-Quran, saudara-saudara kita yang ada di Gaza berinteraksi dengan Al-Quran, maka saudara-saudara kita itu di bulan suci Ramadan adalah puncak-puncaknya mereka dekat dengan Al-Quran. Apalagi sedang perang, bukannya melemahkan iman mereka, bukannya melemahkan rasa semangat mereka berinteraksi dengan Al-Quran, maka bulan suci Ramadan dan juga peperangan yang mereka alami sekarang malah menambah semangat mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka kalau malam hari setelah salat taraweh mereka berkumpul di dalam rumah mereka masing-masing. Ngapain? Mereka buat halaqah, mereka buat lingkaran, mereka tilawah, mereka menghafal. Yang paling hebatnya mereka mentadaburi, yang tadi saya disampaikan oleh Syekh. Mereka mentadaburi. Apa mentadaburi? Mereka memenai Al-Quran, yang outputnya nanti adalah mengamalkan isi Al-Quran. Kalau Rasulullah bilang, Allah bilang Palestina itu akan merdeka, maka mereka akan sepenuhnya percaya. Maka sepenuhnya percaya. Mereka nggak bakal takut sama apapun. Mereka nggak bakal takut akan kehilangan. Mereka nggak bakal takut kalau rumah-rumah mereka itu dihancurkan. Karena apa? Karena janji Allah pasti Palestina merdeka. Maka ini adalah contoh saudara-saudara kita yang di Gaza interaksinya sangat kuat dengan Al-Quran. Ikatan mereka dengan Al-Quran sangat kuat. أتعرفون سبب إخلاص أهل فلسطين في صلاتهم؟ هو سبب الآباء والأمهات في تربية الأبناء. فكما قال رسولنا الكريم: من علم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي عندما شخص فينا يحفظ القرآن فإنه يربي أولاده ويربي الأجيال التالية على قراءة القرآن، ويربيهم على حفظه وحفظ السنة النبوية وتعلمها. فهذا أمر مهم جدا بالنسبة للأجيال التالية. عندما نرى المساجد مليئة بعد صلاة التراويح وبعد صلاة الفجر، والله إنه لشرف كبير. إخوتي أخواتي الكرام، إن تربية الأبناء هي قدوة من الآباء والأمهات، فحافظوا عليها واستغلوها بأحسن استغلال. Jamaah sekalian, salah satu faktor saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu ikatannya sangat kuat dengan Al-Quran karena salah satu fasilitasnya adalah Darul Quranul Karim was Sunnah. Jadi itu adalah salah satu yayasan terbesar Al-Quran. Darul Quranul Karim was Sunnah ini mengajarkan murid-muridnya
Al-Quran, akidah, sunnah nabawiyah, fikih. Sehingga banyak lulusannya itu menghafal 30 juz. Lulusannya banyak yang mengerti tentang akidah, hafal sirah nabawiyah, hafal hadis, hafal fikih, sehingga menciptakan generasi yang kuat. Kemudian ini menarik juga. Jadi Darul Quranul Karim was Sunnah ini bukan hanya sekolah, tapi tersebar di masjid. Gaza itu, di kota Gaza yang sekecil itu ada sekitar 1.200 masjid. 1.200 masjid. Dan masjid-masjid itu aktivitas keagamannya hidup semua. Jadi di masjid-masjid itu anak-anaknya, ini mungkin sekitaran umur segini ya, itu diajarkan Al-Quran, diajarkan hadis, diajarkan sirah nabawiyah. Ini berkaitan dengan peran orang tua. Orang tua di Gaza itu mengirimkan anak-anaknya sejak kecil ke masjid-masjid. Untuk apa? Untuk belajar, untuk menghafal, untuk murojaah, dan untuk mentadabburi Al-Quran. Ini adalah peran yang sangat penting, peran orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya, pertama pendidikan, kedua bersikap, sehingga menciptakan generasi yang nantinya kuat dalam membela tanah Palestina. يخرج سنويا من مساجد قطاع غزة 150 شخصا حافظ للقرآن، طالبا وطالبة يحفظون القرآن الكريم ويسمعونه على جلسة واحدة. أتعرفون من أين يأتي هذا الإيمان وقوة الإيمان؟ من عند الله عز وجل. التوكل على الله عز وجل. عندما تأتي لك مصيبة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. سنسألكم سؤال سريع عن أهل فلسطين وأرض فلسطين. هل تحبون أرض فلسطين؟ Jamaah sekalian, jadi setiap tahun itu pasti Darul Quranul Karim was Sunnah meluluskan hafiz dan hafizah Quran. Yang tadi puncaknya ada di angka 1.400-an. Kalau dirata-ratakan itu sekitar ada 100 lebih hafiz-hafizah, pasti setiap tahunnya ada. Dan ketika berkecamuknya perang, itu malah menambah semangat mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Insyaallah. Kemudian jamaah sekalian, Syekh Tahir bertanya kepada kita semua, apakah kita semua mencintai Palestina? Kita cinta gak sama Palestina? Cinta gak sama Palestina? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أي يقول الله تعالى يبارك في هذه الأرض. أرض فلسطين لم يبارك بها الناس، بل بارك فيها الله تعالى، وعرج منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا هذه حادثة الإسراء والمعراج. ما دخل هذه الآية في القرآن؟ أنزلت هذه الآية عندما عرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليقابل الله تعالى في السماء السابعة. عرج من أرض فلسطين، من أرض القدس، من قبة الصخرة، وقد لحقت به إلى السماء فقال لها انتظري في الأرض. قابل الله تعالى فهناك الأرض المباركة مات عليها واستشهد عليها الكثير من الشهداء والأنبياء فقط من أجل شيء يسمى تحرير فلسطين.
Insyaallah jamaah sekalian, kalau kita ditanya cinta gak sama Palestina, harusnya kita sebagai orang muslim jawabannya cinta. Kenapa? Karena di Palestina itu di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah salah satu tempat yang disebutkan oleh Allah secara jelas di dalam Al-Quran. Masjidil Aqsa juga disebutkan tentang keberkahannya. Maka kita sebagai seorang muslim haruslah cinta terhadap Palestina. Apa dalilnya? Subhanallazi asra bi'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Yang kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, di Masjidil Aqsa ini Allah berangkatkan lagi Nabi Muhammad untuk bertemu Allah ke langit yang ketujuh. Tadi Syekh Tahir menyampaikan kepada kita semua, dalam Masjidil Aqsa itu ada namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Dan di Masjid Qubbatus Sakhra ini Rasulullah menginjakkan kakinya di salah satu batu Masjid Qubbatus Sakhra, kemudian diberangkatkan oleh Allah ke langit yang ketujuh. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi salah satu alasan kita seorang muslim haruslah cinta, haruslah memiliki iman terhadap tanah suci Palestina. Allah Ta'ala عندما قال أن المسجد الحرام والتي تقدر به الصلاة الواحدة ب100,000 صلاة، هل ذكر المسجد الأقصى؟ نعم، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. المسجد الحرام قد كانت الصلاة فيه ب100,000 صلاة، والمسجد الأقصى ب500 صلاة. أي عندما نقول أن الله بارك في هذه الأرض وذكرها في القرآن الكريم، والآن يوجد حرب في قطاع غزة في فلسطين، أتعرفون لماذا؟ أتعرفون ما سبب هذه الحرب؟ هي من أجل تحرير القدس من الصهاينة، تحرير بما يسمى أرض فلسطين من يد العدو الصهيوني. Jamaah sekalian, jadi barusan Syekh Tahir menyampaikan kita berapa pahala sholat di dalam Masjidil Aqsa. Kalau kita satu kali sholat di dalam Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali seperti sholat di masjid yang lain. Satu kali sholat di Masjidil Haram, kita sholat di sini 100.000 kali, insyaallah. Pertanyaannya, berapa pahala yang Allah berikan kepada kita semua kalau satu kali sholat di dalam Masjidil Aqsa? Jawabannya adalah 500 kali sholat di masjid yang lain. Satu kali sholat di dalam Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali sholat di masjid yang lain. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, saat ini para penjajah Israel itu menodai kemuliaan tersebut, menodai kemuliaan Masjidil Aqsa, menodai kesucian tanah Palestina. Terus kalau kita ditanya, kenapa perang ini bisa terjadi? Kenapa perang di tanah Palestina itu terjadi? Karena warga-warga Palestina ingin menjaga kesucian tersebut, ingin membela kesucian tanah Palestina, ingin menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa. Makanya perang itu terjadi. Mereka, saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu selalu mempertahankan, selalu membela, selalu menjaga, walaupun saudara-saudara mereka negeri-negeri Islam diam, tapi saudara-saudara kita yang di Gaza itu tidak pernah lelah untuk mempertahankan tanah suci Palestina. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, ada berita yang kita dapatkan hingga saat ini penjajah Israel itu membangun di bawah Masjidil Aqsa sebuah terowongan, hafriyat, sebuah terowongan yang tujuannya adalah menghancurkan Masjidil Aqsa dari bawah. Menghancurkan Masjidil Aqsa dari bawah. Para penjajah Israel itu melakukan itu. Yang nantinya kalau Masjidil Aqsa
hancur, akan dibangun di atasnya Haikal Sulaiman. Ada yang tahu Haikal Sulaiman apa artinya? Kuil Sulaiman. Mereka berasumsi, mereka mengira bahwasannya Sulaiman itu seorang Yahudi. Padahal Nabi Sulaiman itu beragama Islam. 124.000 nabi beragama Islam. Seluruh nabi dan rasul beragama Islam. Maka Nabi Sulaiman beragama Islam. Setidaknya nabi ataupun rasul membangun satu masjid, bukan satu kuil. Maka salah kalau mereka mengklaim Nabi Sulaiman itu orang Yahudi. Mereka salah. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran ada qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Ini kisahnya Ratu Bilqis. Tahu Ratu Bilqis? Ratu Bilqis itu salah satu ratu Yaman pada zamannya. Hingga kisahnya itu diabadikan dalam Al-Quran. Kata Bilqis, aku telah menzolimi diriku sendiri. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Nah, di sini kuncinya. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam lewat Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman seorang Muslim. Ini dalilnya bahwasannya Nabi Sulaiman beragama Islam. Hingga saat ini para penjajah Zionis Israel itu menodai kesucian Masjidil Aqsa dengan apa tadi? Membangun di bawah Masjidil Aqsa sebuah terowongan untuk menghancurkannya. Yang nantinya kalau sudah hancur akan dibangun Haikal Sulaiman. Namun dengan izin Allah, biiznillah, semua itu tidak akan pernah terjadi. Karena janji Allah, Allah akan menjaga Masjidil Aqsa hingga hari kiamat. Setelah ini kita akan menyaksikan video bersama-sama apa yang dilakukan para penjajah Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan juga yang ada di Masjidil Aqsa. Semua ini asli terjadi di tanah Palestina. Nah, ini para pemimpin Palestina yang sudah syahid di jalan Allah mempertahankan tanah suci Palestina. Semuanya sudah syahid. Coba ini bayangkan rumah-rumah kita yang dibombardir oleh para penjajah. Nah, ini di Masjidil Aqsa.
Kalau kita bayangin itu semua rumah-rumah kita, tempat tinggal kita, masjid-masjid kita, marah gak? Marah gak? Marah. Ini semua terjadi di tanah Palestina, rumah-rumah yang dibom, gedung-gedung itu tempat tinggal, isinya manusia, dibombardir, anak-anak tadi kita lihat, ibu-ibu dibantai oleh para penjajah Zionis Israel. Itu semua terjadi di tanah Palestina, terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Berita yang kami dapatkan ada sekitar 70.000 korban, 70.000 syuhada, tanda kutip yang ditemukan. Artinya angkanya bisa lebih banyak lagi karena ada yang belum ditemukan. Betul? Ada lagi berita. Para penjajah Israel itu sudah menggunakan senjata yang tidak masuk akal. Contohnya satu, bom yang memotong. Bayangin, bom memotong. Biasanya bom itu meledak, ini bomnya memotong bangunan, memotong manusia. Ketika bom itu jatuh ke pemukiman warga, relawan datang untuk mengevakuasi bahasanya. Yang mereka temukan adalah jasad-jasad yang terpotong. Masuk akal gak? Masuk akal gak? Gak masuk akal. Relawan datang nemunya bukan manusia tapi tangan yang terpotong, kaki, kepala, badan yang terpotong. Gak masuk akal. Tapi itu terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Yang kedua, ada bom yang memiliki suhu yang sangat ekstrim, namanya bom termal. Bom termal 3000 derajat Celcius. Kalau bom itu jatuh ke pemukiman warga, itu bomnya melelehkan. Ketika bom itu jatuh ke pemukiman warga, relawan datang untuk mengevakuasi. Yang mereka temukan bukan jasad lagi, tapi daging dan darah. Darah dan daging. Bisa diidentifikasi gak ini siapa? Gak bisa. Itu terjadi di tanah Palestina. Para penjajah Zionis Israel itu udah menggunakan senjata kayak gitu. Masuk akal gak? Gak masuk akal. Tapi terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Pertanyaannya, gimana caranya saudara-saudara kita yang ada di Gaza tidak merasakan itu semua lagi? Gak merasakan itu lagi. Mereka gak menderita lagi, gimana caranya? Sebenarnya jawabannya gampang. Jawabannya gampang sebenarnya. Gaza itu menyerah. Gaza minta damai sama Israel. Minta damai. Israel itu udah bilang, kalau kamu nyerah, kamu mau hidup di Eropa, mau hidup di Arab, dimanapun kami kasih fasilitasnya, mewah pokoknya, gak usah khawatir. Tapi gantinya adalah tanah suci Palestina dirampas, Masjidil Aqsa tadi dihancurkan, diluluhlantahkan, kemudian nanti dibangun di atasnya namanya Haikal Sulaiman. Kira-kira setuju gak? Setuju gak Bapak Ibu? Enggak setuju. Itu jawaban yang sama saudara-saudara kita yang di Gaza. Mereka enggak setuju hidup mewah-mewah. Mereka enggak setuju hidup enak. Mereka lebih memilih untuk menderita di tanah suci Palestina demi mempertahankan tanah Palestina, mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu pilihan mereka. Jadi kalau kita simpulkan jamaah sekalian, penderitaan yang mereka alami sekarang bukan paksaan, tapi pilihan mereka untuk mempertahankan tanah suci Palestina. Karena tadi udah ditawarin, udah kamu pergi dari Palestina, kita jamin hidupnya. Mereka tapi nggak mau. Mereka nggak mau. Terus alasannya, ada pertanyaan lagi, kenapa bisa semenderita ini? Kenapa bisa semenderita ini? Karena apa jawabannya? Apakah karena Israel yang kuat dengan senjata-senjata yang tadi? Apakah karena backingannya siapa? Amerika yang kuat? Sejatinya enggak. Gaza, tanah itu sekecil itu, mungkin lebih gede daripada Jawa Tengah itu. Ya, Gaza itu kecil, tapi hingga saat ini masih belum bisa dirampas sama para penjajah. Terus apa alasannya? Karena diamnya 2 miliar kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Bapak Ibu, Palestina itu kalau kita lihat di peta, itu jantungnya peradaban umat Islam. Palestina itu di tengah-tengah. Atasnya ada siapa? Ada Turki. Di bawahnya ada siapa? Arab Saudi, Oman, Yaman, Jordania, Lebanon, masih banyak lagi. Di sebelah kanan atau sebelah timur ada Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, yang Tantan itu di situ semua. Di sebelah kirinya, di sebelah barat ada Sudan, Mesir,
Apalagi Maroko, Aljazair, banyak, Libya, ya Allah banyak banget itu. Atas bawah kanan kiri itu negeri-negeri Islam. Tapi mereka sejatinya diam. Mereka takut, mereka hanya mengecam, mereka mengutuk. Tapi sejatinya mereka takut, mereka diam. Maka itu faktor utamanya kenapa bisa semenderita ini. Karena 2 miliar kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Pertanyaannya lagi, apakah kita di Indonesia termasuk orang-orang yang diam? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Maka pada malam hari ini yuk kita kobarkan lagi rasa iman kita, rasa cinta kita, rasa kepemilikan kita terhadap tanah suci Palestina. Kalau saya tanya Palestina milik siapa, jawabannya saya. Setuju? Siap? Palestina milik siapa? Palestina milik siapa? Milik siapa? Masjidil Aqsa milik siapa? Takbir. Takbir. Allahu Akbar walillahilham. Semoga malam hari ini di bulan suci Ramadan ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita berpihak kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita sebagai seorang muslim yang memiliki tanah suci yang namanya Palestina haruslah membantu, haruslah bertindak ketika kita lihat ini semua. Maka apa yang bisa kita berikan? Apa yang kita bisa bantu? Ngangkat senjata, pergi langsung ke sana, bisa gak? Gak bisa. Enggak bisa. Hal yang paling memungkinkan kita berikan adalah berdoa. Kita doa, kita selalu mendoakan mereka, diberikan perlindungan, diberikan keselamatan. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu butuh itu, mereka butuh doa kaum muslimin. Itu yang bisa kita berikan. Kemudian apalagi yang paling memungkinkan, kita berinfak. Kita menyumbangkan sesuatu dari dalam diri kita, dari sesuatu yang kita miliki, kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu yang paling memungkinkan pada zaman ini. Maka pada malam hari ini kami dari tim Lembaga Sadaqah bekerjasama dengan Ustadz Ikadi juga untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi jamaah sekalian yang ingin membantu saudara-saudara kita yang di Palestina dengan cara berinfak. Coba tim bisa disetel. Jadi infak-infak tersebut akan kami salurkan kembali kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Masjidil Aqsa dan juga di Gaza, berupa iftar jama'i. Kalau kita di Indonesia hari ini mau iftar apa? Bebas. Di jalan banyak. Mau es kelapa, mau gorengan, mau langsung nasi pun ada, kita bisa pilih. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu enggak begitu. Bisa jadi hari ini mereka sahur, mereka enggak berbuka. Bisa jadi hari ini mereka berbuka, nanti malam bisa jadi enggak sahur. Itu saudara kita yang ada di Palestina seperti itu. Maka kita berikhtiar, infak-infak tersebut akan kita salurkan kembali berupa iftar jama'i. Ustadz, kenapa jadi iftar infaknya? Kenapa enggak yang lain? Kita bersandar pada 2 hadis. Pertama, kata Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan iftar buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, kisahnya Maimunah. Maimunah ini pelayannya Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, Baitul Maqdis itu tempat di mana seluruh manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Maka datanglah kalian dan sholatlah kalian di dalamnya. Maka ketika kamu sholat di dalamnya, ganjarannya adalah 500 kali sholat di masjid yang lain. 500 pahala dikali. Terus Maimunah nanya lagi, Rasulullah, kan kita jauh dari Madinah. Dari Madinah ke Palestina ke Baitul Maqdis itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu pakai onta. Gimana caranya? Kata Rasulullah, kalau kamu tidak bisa datang, falyahdi ilaihi zaitan. Maka hadiahkanlah kepada Baitul Maqdis itu minyak.
untuk menerangi jalan-jalan di Baitul Maqdis, maka ganjarannya adalah seperti kamu telah sholat di dalamnya. Itu sandarannya. Jadi coba bayangkan kita berinfak pada bulan suci Ramadan dan infak tersebut dijadikan iftar. Dan yang sedang iftar adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sedang mempertahankan tanah suci Palestina, yang sedang mempertahankan Masjidil Aqsa. Maka betapa besarnya pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan untuk kita yang berinfak pada bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Tadi sunduknya sudah disebarkan ya, sunduknya sudah disebarkan. Nah, nanti silahkan. Yang masih belum sempat berinfak silahkan. Nanti ambil lagi infaknya, masukkan berapapun nominalnya. Makin besar juga pahalanya. Insya Allah. Semoga semua amalan kita, ikhtiar kita untuk membantu saudara-saudara kita yang dari Palestina itu menjadi saksi, menjadi pemberat kita di hadapan Allah ketika yaumul hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ada yang mau infak tapi nggak bawa infaknya, nggak apa-apa. Setelah ini bisa, nanti setelah acara bisa kembali ke rumah, nanti kesini lagi bertemu dengan tim kami atau nanti dibantu oleh Ustadz, bisa juga. Atau ada juga, Ustadz duit saya nggak ada yang cash ini, uangnya semuanya di rekening, bisa juga. Kita menyediakan, memfasilitasi bagi jamaah sekalian yang ingin berinfak dengan cara transfer, Dan ini spesial ya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin berinfak dengan cara transfer. Kita ada nominal tertentu. Jadi jamaah sekalian yang ingin berinfak dengan nominal tersebut bisa langsung angkat tangan. Dari ibu-ibu mungkin angkat tangan, nanti di situ aja. Yang bapak-bapak mungkin ada angkat tangan, terus bisa langsung maju ke depan diberikan kenang-kenangan oleh Syekh Tahir Fatu. Baik, coba saya mulai ya. Jamaah sekalian yang ingin berinfak membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan cara transfer dengan nominal 1 juta rupiah, apakah ada? Ada? Ini boleh ini ya, boleh individu perorangan, kolektif juga boleh, artinya patungan boleh. Dibayar hari ini, dikirim hari ini nggak apa-apa, besok, minggu depan, bulan depan sampai dananya nggak ada pun nggak apa-apa. Ini bukan hutang ya. Ini bukan hutang. Kalau kita udah angkat tangan, terus kayaknya uangnya belum ada, nggak apa-apa. Ini bukan hutang. Ini motivasi kita, ini komitmen kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada dengan nominal 1 juta rupiah. Masya Allah. Dari Ustadz satu kita beri takbir. Takbir. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah. Gak usah malu-malu ya. Kata Allah gini, alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar sirra wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, mereka yang berinfak pada malam hari ataupun siang hari, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka ganjarannya langsung dari Allah. Mereka tidak merasa bersedih dan juga tidak merasa takut. Masya Allah. Ustadz bisa langsung ke depan Ustadz, diberikan simbolis. Masya Allah. Kita berikan takbir satu kali lagi. Takbir. Allahu Akbar. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga semua amalan kita di bulan suci Ramadan ini dicatat dan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi dengan nominal 1 juta rupiah. Dari ibu-ibu mungkin ada. Kalau tidak ada, kita turunkan ke nominal yang selanjutnya. Ada? Saya hitung 1, 2. Dari ustazah, dari umi juga ada satu lagi. Kita beri takbir. Allahu Akbar walillahilham. Mungkin bisa di situ saja ya umi ya, nanti biar syekhnya ke sana. Syekh minal wahid. Naam, minal wahid. Masya Allah. Semoga amalan kita, ikhtiar kita untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palestina menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita telah berpihak kepada saudara kita yang ada di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terutama di bulan suci Ramadan ini yang dimana semua amalan dilipat gandakan oleh Allah. Ada lagi dengan nominal 1 juta rupiah.
Kalau tidak ada, kita turunkan ke nominal yang selanjutnya. Ada? Baik, saya hitung. Dari Ustadz satu lagi kita beri takbir. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah Ustadz. Minal Ustadz Wahid Syekh. Baik, ada lagi dengan nominal 1 juta rupiah. Dari Ustazah satu lagi, Masya Allah. Kita beri takbir. Allahu Akbar walillahilham. Kami sampaikan kembali bahwasannya infak-infak tersebut akan kami salurkan kembali berupa iftar jama'i di mana Masjidil Aqsa dan juga di Gaza. Insya Allah kami amanah dalam menyalurkan infak-infak tersebut kepada saudara kita yang ada di Palestina dengan berupa iftar jama'i. Ustadz Kais, tadi dari ibu ada satu lagi. Ada lagi dengan nomor 1 juta rupiah? Itu Ustadz? Insya Allah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita turunkan ke nominal yang selanjutnya. Insya Allah. 1, 2, 3. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin berinfak dengan nominal 500.000 rupiah. Nominal 500.000 rupiah dengan cara transfer ada? Insya Allah infak-infak tersebut akan disalurkan kembali berupa iftar di Gaza dan juga di Masjidil Aqsa dengan harapan kita menggapai kemuliaan-kemuliaan yang Allah dan Rasulnya janjikan. Ada lagi dengan nominal 500.000 rupiah? Kalau tidak ada kita tutup. Ada? Dari Ustadz satu lagi, kita beri takbir. Allahu Akbar walillahilham. Semoga semua ini menjadi motivasi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah, mungkin yang masih malu-malu nggak apa-apa, setelah ini bisa langsung menghampiri tim kami. Nanti akan diberitahu cara pendataannya dan juga tata caranya. Kami sampaikan kembali, infak-infak tersebut akan kami salurkan berupa iftar jama'i di Masjidil Aqsa dan juga di Gaza. Ada lagi dari Ustadz ataupun Ustazah ingin berinfak dengan nominal 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Boleh patungan, boleh individu. Dibayar hari ini nggak apa-apa. Nanti malam sebelum tidur, besok minggu depan sampai dananya ada nggak apa-apa. Ada? Kalau tidak ada kita tutup. Yang masih malu-malu nggak apa-apa, nanti ke depan bertemu dengan Ustadz Kais. Dia akan dibantu tata caranya dan juga pendataannya. Baik, kalau sudah tidak ada kita tutup. 1, 2, 3. Baik, kita tutup. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga semua amalan kita, ikhtiar kita pada malam hari ini menjadi saksi, menjadi pemberat amalan kita di hadapan Allah pada hari yaumul hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan kembali, infak-infak yang jamaah sekalian berikan akan kami salurkan kembali kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan juga di Masjidil Aqsa berupa iftar jama'i dengan harapan meraih kemuliaan-kemuliaan yang Allah dan Rasulnya janjikan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi kami tutup dengan doa. Nakhtatim bid-doa. اللهم إنا نسألك في هذا الجمع المبين اجمعنا في جنات عليين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنك تعلم حوائجنا فاقضها يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أعدائك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر عبدك الضعيف يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم يا ربنا تعرف حوائجنا فاقضها لنا يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الأعداء الصهاينة. اللهم يا رب العالمين أنت تسمعنا في هذه الليلة.
اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم ارزقنا جنة النعيم اللهم ارزقنا باب الريان اللهم ارزقنا باب الريان في جنات النعيم اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين اللهم ارحم كل من له حق علينا في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Semoga yang hari ini, malam ini hadir di dalam masjid tercinta ini diberikan rezeki, diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat di dalam Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dari pembina yayasan atas nama putranya. Masya Allah, kita beri takbir. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Kita langsung simbolis ya Ustaz ya. Aisyah. Syekh Janibi. Allah takbir. Kami ingatkan kembali, sampaikan kembali infak-infak yang jamaah sekalian berikan, kami akan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Masjidil Aqsa dan juga di Gaza berupa iftar jama'i. Baik, kami tutup. Jazakumullah khairan katsiran. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga semua amalan kita pada malam hari ini menjadi pemberat, menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jamaah sekalian yang tadi para muhsinin yang sudah maju diberikan simbolis, langsung ke depan kita dokumentasi bersama Syekh Tahir Fatuh. Kemudian nanti diikuti oleh ustazah dan juga para ustadz dan anak-anak ya, adik-adik yang mau foto juga silahkan, nggak apa-apa. Baik, mungkin tadi dari